Saudara, banjir setinggi 180 cm merendam ratusan rumah di perumahan Alamanda, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Banjir juga merendam ruas jalan Villa Regency yang membuat aktivitas warga lumpuh. Ketinggian air di perumahan Alamanda, Priuk, Kota Tangerang, Banten berkisar 150 hingga 180 cm. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam jalan Villa Regency. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh. BPBD Kota Tangerang bilang banjir terjadi di sejumlah lokasi di Kota Tangerang. Hal ini sebagai imbas dari intensitas hujan yang tinggi dalam 2 hari terakhir. Ya, jadi dengan hujan yang terjadi dari kemarin pagi sampai tadi pagi baru mulai reda, mudah-mudahan nanti hari ini kita bisa reda. Ada kondisi terdampak banjir yang terjadi di beberapa lokasi. Salah satunya adalah di Kecamatan Priuk ini. Tempat lainnya yang terdampak ada di Cipondo, lalu juga di Karangtengah dan juga Ciledug. Untuk area kecamatan lain sementara sekarang sudah mulai surut. Jadi dampak dari Kali Sabi dan Kali Angke inilah yang paling signifikan menyebabkan kondisi genangan dan banjir yang ada di wilayah-wilayah tersebut gitu. Di lokasi ini terdalam itu berapa kedalamannya? Kita lihat tadi dengan teman-teman cek kurang lebih 1,5 sampai 1,80 itu sudah mulai ketinggian sampai yang terdalam gitu. Di Jakarta, banjir menggenangi jalan Daan Mogot sehingga menyebabkan transportasi umum lumpuh di beberapa titik. Masyarakat yang hendak berangkat kerja pun kebingungan mencari alternatif transportasi. Ketinggian banjir di Jalan Daan Mogot di depan halte Transjakarta Taman Kota mencapai 60 cm. Genangan ini menyebabkan pengendara sepeda motor nekat memasuki jalur Transjakarta hingga melawan arah untuk menghindari genangan yang lebih tinggi. Imbasnya, arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot macet di kedua arah. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan mengalami mati mesin. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat akses jalan Kemang Utara, Bangka, Mampang Perapatan terendam banjir setinggi 40 cm. Jalan ini terputus, sehingga petugas terpaksa menutup jalan. Arus lalu lintas dari arah Kemang menuju Mampang dialihkan petugas. Petugas pun menyiapkan perahu karet untuk evakuasi dan warga yang ingin ke pasar. Sementara akibat banjir melanda sejumlah ruas jalan di jalur arteri pada Jumat pagi, pemotor diarahkan masuk ke ruas tol. Tampak pemotor satu persatu diarahkan masuk ke pintu tol Kembangan Utara, ruas tol Jakarta Tangerang. Dan untuk memantau kondisi banjir yang merendam Jakarta, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Andika Ahadiat di ruas jalan Daan Mogot, Jakarta. Carla, di belakang Anda masih tampak banjir merendam jalan. Bagaimana titik tertinggi terdalam di mana banjir ya, Carla? Baik Isan dan juga saudara, benar bahwa saat ini memang kondisi di Jalan Daan Mogot ini masih tergenang banjir, namun memang ketinggiannya ini sudah berkurang jika dibandingkan dengan pukul 8 atau 9 tadi pagi, di mana ketinggian pada pukul tersebut itu mencapai sekitar 60 cm, namun saat ini sudah berangsur berkurang menjadi 40 cm. Dan saat ini Isan dan juga saudara, saya akan langsung saja memperlihatkan kondisi terkini di Jalan Daan Mogot, di mana memang genangan ini masih terlihat menggenangi utamanya ini di jalur yang dari arah Grogol Petamburan menuju ke Cengkareng. Ini memang ketinggian airnya lebih tinggi dibandingkan jalur sebaliknya yang berada di sebelah kanan ini. Dibandingkan jalur sebelah kanan di mana lajur tersebut dari rute Cengkareng menuju ke Jalan Grogol Petamburan. Nah, saudara, memang untuk kondisi saat ini juga arus lalu lintas masih dibuka untuk menuju ke Cengkareng ataupun arah sebaliknya. Namun untuk kendaraan roda 2 yang ingin melintas ini dapat memasuki jalur Transjakarta, baik yang dari arah
Grogol Petamburan menuju ke Cengkareng ataupun juga arah sebaliknya. Dan pantauan kami, Saudara dan juga Iksan, ini sejak tadi pagi pukul 8 memang untuk jalur Transjakarta yang di sisi dari arah Cengkareng menuju Grogol ini dibuka untuk melawan arah, sehingga banyak sekali untuk kendaraan sepeda motor yang melintasi jalur tersebut, sehingga titik kemacetan ini lebih banyak atau lebih padat terjadi di sisi dari arah Cengkareng yang menuju ke Grogol Petamburan. Dan tidak sedikit pula hingga saat ini Ihsan dan juga Saudara, lebih dari 6 jam ini genangan masih belum surut. Namun memang banyak kendala yang terjadi, diantaranya ini banyak sekali sepeda motor yang mengalami mati mesin, dan juga bahkan juga tadi ada kendaraan selain sepeda motor, mobil yang juga mengalami mogok sehingga tidak dapat melintasi. Selain kendaraan yang mau melintasi daerah sini, ini juga ada kendaraan yang akhirnya memilih untuk memutar arah karena tidak memungkinkan lagi untuk merobos jalur banjir atau mengantisipasi terjadinya mati mesin bila tetap merobos jalur ini. Dan Saudara dan juga Iksan, dari pantauan kami memang sejak tadi pagi sudah bersiaga juga untuk petugas-petugas, diantaranya suku dinas sumber daya air dari DKI Jakarta ini juga sudah berada di sini, lalu kemudian juga ada BPBD. Dan tadi kami sudah berbincang dengan salah satu petugas baik dari SDA maupun juga BPBD, di mana memang untuk pompa air sini sudah disiagakan dan digunakan dari kemarin, namun untuk hari ini belum dapat digunakan lagi karena memang Kalimoker Park yang berada di sisi samping Jalan Dan Mogot ini untuk ketinggiannya saat ini juga mencapai siaga 1 atau tahap awas, di mana ini dikhawatirkan juga dapat meluap sewaktu-waktu, sehingga untuk pemompaan genangan air dari jalur Dan Mogot ini untuk ke Kalimoker Park itu tidak memungkinkan kembali, sehingga inilah yang kemudian Iksan dan juga Saudara yang menjadi kendala mengapa ini genangan juga masih terjadi hingga lebih dari 6 jam sejak pagi tadi. Iksan. Isi jalan seperti ini, Transjakarta melintas tidak di sana? Carla? Carla? Baik Iksan. Carla, dengan kondisi jalan seperti ini, apakah Transjakarta beroperasi melintas di sana? Oh baik, Iksan dan juga Saudara, untuk Transjakarta, rute ataupun koridor 3, rute Kalideres menuju ke arah Cengkareng ini memang sementara ini mengalami perpendekan rute, di mana untuk sementara di koridor 3 ini hanya beroperasi sampai halte Transjakarta Damai saja. Untuk warga yang ingin mengarah dari halte Transjakarta Damai menuju ke arah Cengkareng ini tidak dapat lagi menggunakan Transjakarta, sehingga apabila memang harus menuju ke arah Cengkareng ini diimbau untuk menggunakan transportasi lainnya, mungkin untuk kendaraan pribadi, karena untuk kendaraan umum pun juga cukup susah untuk didapati dengan kondisi seperti ini sana juga Saudara. Dan selain transportasi umum yang mengalami kendala, tadi juga ada pihak BPBD yang juga sempat mendatangi salah satu perumahan Taman Kota yang berada di sisi samping Jalan Dan Mogot ini untuk kemudian memberikan bantuan kepada warga terdampak. Di antaranya ini ada foodware, kemudian juga ada makanan siap saji untuk memberikan bantuan awal bagi warga-warga terdampak di sekitar Jalan Dan Mogot ini. Isan. Claudia Carla dan juru kamera Andika Hadiat melaporkan langsung dari lokasi banjir di Jalan Dan Mogot, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, imbas cuaca ekstrim di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan pembelajaran jarak jauh